Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba dalam lanjutan video tutorial dalam pembelajaran administrasi sistem jaringan, di mana kita akan membahas tentang administrasi server di dalam jaringan. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya di dalam serial video pembelajaran administrasi sistem jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi dan konfigurasi file server menggunakan server Debian 10. File server yang akan kita gunakan kali ini adalah menggunakan Samba. Samba ini adalah sebuah aplikasi yang sudah kompatibel untuk sistem operasi berbasis Linux dan juga pada Windows, di mana fungsi dari aplikasi ini adalah untuk bisa saling berbagi file dari berbagai platform yang ada, apakah Linux atau Windows. Baik, untuk pembahasan tentang Samba ini sendiri, ruang lingkup, dan penjelasan lebih lanjut tentang Samba bisa kita browse dari internet. Kali ini kita akan membahas hanya pada tutorial bagaimana cara instalasi dan konfigurasinya. Baik, seperti biasa kita akan menggunakan simulasi menggunakan aplikasi VirtualBox. Di sini sudah terinstall Debian 10 yang konfigurasi di dalamnya masih konfigurasi dasar, yaitu IP address. Maka agar tidak merusak atau mengganggu konfigurasi Debian yang ada, maka terlebih dahulu saya gunakan sebuah virtual machine tersendiri untuk instalasi dan konfigurasi Samba. Dengan terlebih dahulu aplikasi atau virtual machine Debian 10 ini kita clone. Lalu di sini saya beri tanda atau nama dengan Samba, di mana snapshotnya adalah everything, clone type-nya adalah full clone, MAC address files-nya saya pilih generic name MAC address. Lalu kita cloning atau kita duplikasi, di mana tujuannya adalah saya buat virtual machine tersendiri untuk instalasi dan konfigurasi Samba. Baik, virtual machine untuk server Debian 10 yang kita gunakan untuk instalasi dan konfigurasi Samba sudah selesai. Selanjutnya kita jalankan dengan mengklik tombol Start. Baik, sudah muncul menu login. Agar konfigurasi dapat kita lakukan, maka kita harus login menggunakan super user root dengan passwordnya. Nah, sebelum kita mulai instalasinya, terlebih dahulu saya tampilkan di sini
network untuk virtual machine saya ini adalah menggunakan adapter 1 host only adapter. Kemudian kita cek dahulu IP address-nya dengan mengetik IPA. Di sini akan kelihatan bahwa IP servernya adalah 192.168.101. Bisa kita lihat dari perintah nano etc network interface. Nah, ini saya tampilkan konfigurasi dasarnya adalah IP address-nya menggunakan 192.168.101. Lalu konfigurasi lainnya adalah nano etc host. Nah, di sini untuk etc host saya ganti saja 192.168.101 sesuai dengan IP server saya. Lalu kita simpan. Kemudian satu lagi kita buka file resolve.conf. Nah, di sini name servernya juga sama dengan IP server. Lalu simpan. Lalu kita restart konfigurasi networknya. Nah, jika berhasil restart seperti ini, maka bisa kita cek kembali IP-nya. Jika IP-nya sudah 192.168.101, maka konfigurasinya sudah benar. Selanjutnya kita cek koneksi klien ke dalam server ini. Dimana tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa network adapternya untuk virtual machine saya adalah host only adapter. Sehingga untuk network di klien kita akan gunakan adapter virtual box host only network. Maka kita konfigurasi adapter network virtual box host only network sesuai dengan network pada server. Seperti kita lihat pada layar ini, di mana IP-nya adalah 192.168.102. Sementara pada server adalah 192.168.101. Sementara gateway dengan DNS server adalah IP server. Oke, baik. Kita tutup konfigurasi network di klien. Selanjutnya kita gunakan Windows R untuk menguji koneksi dari klien ke server. Gunakan perintah cmd. Lalu kita ping ke alamat server 192.168.101. Pastikan reply seperti ini menunjukkan bahwa klien yang merupakan PC host ini sudah connect ke server. Oke, itu konfigurasi dasarnya. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi repository. Repository itu yaitu memasukkan alamat. Di sini kita menggunakan repository melalui dpd agar nanti instalasinya untuk Samba kita memountnya dari dpd. Maka terlebih dahulu kita masukkan dpd-nya. Karena dpd1 sudah digunakan pada waktu instalasi, maka tidak perlu lagi kita masukkan dpd1. Sekarang kita gunakan dpd2, dpd10, Debian 10. Jika sudah, lalu kita gunakan perintah apt cd-rom add. Itu untuk memasukkan repository dpd ke dalam proses instalasinya nanti. Artinya kita akan menginstalasi paket-paket Samba ini menggunakan repository yang berasal dari dpd. Oke, di sini sudah dibaca dpd2. Selanjutnya kita masukkan dpd3.
lalu kita post unmount, lalu kita gunakan perintah tadi apt cd-rom add agar dpd3 juga dimasukkan ke dalam repository. Lalu kita gunakan perintah update. apt update. Nah, selanjutnya kita cek repositorinya di etc apt source.list. Nah, di sini pastikan bahwa dpd1, 2, dan 3 sudah masuk ke dalam alamat repositori ini. Kemudian di sini ada repositori menggunakan link ke Debian org atau melalui internet. Ini kita nonaktifkan saja dengan memberikan tanda pagar agar tidak perlu digunakan pada saat kita akan menginstal paket-paket Samba. Jika sudah, lalu kita simpan, yes, dan enter. Oke, kita coba gunakan perintah apt upgrade. Baik. Nah, selesai dalam konfigurasi dasar. Selanjutnya kita akan instalasi Samba, yaitu aplikasi untuk server file atau file server. Perintahnya apt install Samba. Jika ada konfirmasi, tekan tombol Y untuk melanjutkan. Di sini meminta masukkan dpd1, maka kita klik kanan di sini, masukkan dpd1, lalu enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, jika ada konfigurasi seperti ini, kita pilih saja no, enter. Di sini minta dpd2, kita masukkan dpd2, post on mount, lalu enter. Oke, instalasi Samba sepertinya sudah selesai. Kita bisa tes atau cek apakah instalasinya sudah berhasil dengan menggunakan perintah apt, maaf salah, dpkg spasi -l lalu spasi Samba, yaitu aplikasinya sendiri. Nah, seperti ini jika sudah tampil tanda I2 di sini, kemudian ada versinya 495, maka ini menunjukkan bahwa Samba sudah selesai diinstal.
Demikian cara instalasi Samba dan juga konfigurasi dasar pada server Debian 10. Nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya tentang bagaimana mengkonfigurasi Samba menggunakan anonymous atau tanpa user.